Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Saudara-saudaraku, pagi ini kita akan melanjutkan renungan kita, yaitu seri khotbah di bukit. Dan pagi ini bacaan kita terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-31 dan 32. Saya akan membacakan bagian ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang berkata demikian. Ada juga ajaran seperti ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, padahal wanita itu tidak menyeleweng, menyebabkan istrinya itu berzina, kalau istrinya itu kawin lagi. Dan barang siapa yang kawin dengan wanita yang diceraikan itu berzina juga. Saudaraku, memang agak berbeda ketika kita membaca dari terjemahan baru dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari. Tapi inilah maksud penulis. Kita bisa melihat lebih jelas dengan memperbandingkannya. Perceraian mungkin banyak dipahami sebagai jalan terbaik di dalam mengatasi sebuah persoalan yang sedang terjadi di dalam sebuah keluarga. Kita melihat begitu mudahnya orang melakukan perceraian lalu berganti pasangan dengan menikah lagi. Perceraian adalah praktek yang telah lama, sudah ada sejak di dalam zaman Musa. Hingga saat ini, saudara, itu telah diperdebatkan dan didiskusikan selama berabad-abad dan merupakan praktek umum yang terjadi selama masa pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus membahas topik ini dalam 2 ayat yang kita baca tadi. Perceraian bukanlah rancangan Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Perceraian adalah kegagalan manusia untuk menjaga rancangan Tuhan. Saudara, pernikahan adalah ikatan perjanjian seumur hidup antara Allah, seorang pria, dan seorang wanita. Banyak orang kurang memahami arti sebuah pernikahan sejati. Secara umum orang menikah adalah ingin hidupnya menjadi bahagia. Maka tidak heran tatkala seseorang mengatakan, selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia kepada mereka yang baru menikah. Namun dalam prakteknya tidak selalu pernikahan menjadikan orang bahagia. Kenyataannya malah sebaliknya, pernikahan menjadi sangat menyakitkan. Saudara, kita harus mengerti bahwa tujuan utama pernikahan adalah bukan menjadikan kita bahagia. Tuhan merancang pernikahan adalah untuk membuat kita menjadi hidup kudus, bukan bahagia. Sesungguhnya sebuah anugerah tersendiri di dalam kehidupan kita tatkala kita dapat menemukan kebahagiaan dalam perjalanan pernikahan kita. Bahkan di saat-saat penuh tantangan, pergumulan, masalah-masalah, kita tetap dapat memiliki sukacita dan damai sejahtera Allah. Saudara, pada bagian sebelumnya, yaitu di dalam Matius 5 ayat yang ke-27 dan 28, Tuhan Yesus mengoreksi pandangan dari orang-orang Farisi tentang perzinahan dengan mengatakan bahwa jika seseorang bernafsu di dalam hatinya, dia sudah melakukan perzinahan. Nah, disinilah dalam ayat berikutnya
yaitu ayat yang kita baca tadi, ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus kembali mengoreksi pandangan permisif dari orang-orang Farisi, khususnya tentang masalah perceraian. Pada dasarnya, orang-orang Farisi melegalkan perzinahan dengan membiarkan diri mereka sendiri dan orang lain bercerai dan menikah lagi dengan orang yang mereka inginkan. Perceraian memang sangat umum di Israel kuno dan di dunia kuno pada umumnya. Saudaraku, lebih dari 400 tahun sebelumnya, dalam kitab Maleakhi, Tuhan menegur orang Israel atas masalah ini, bahwa Tuhan sangat membenci perceraian. Sekali lagi, Tuhan sangat membenci perceraian. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Ketika Tuhan Yesus berkata, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengoreksi salah tafsir dari orang-orang Farisi. Bagian ini secara khusus mengacu kepada kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4 yang memberi petunjuk tentang orang yang menceraikan istrinya. Saudaraku, sesungguhnya bagian ini adalah dimaksudkan untuk melindungi seorang istri. Sang suami tidak bisa begitu saja meninggalkan istrinya dan kemudian mencoba mengambilnya kembali nanti. Pada abad pertama ada dua aliran pemikiran tentang ini, yaitu aliran yang pertama disebut konservatif yang dipimpin oleh Rabbi Shammai. Aliran konservatif yang dipimpin oleh Rabbi Shammai percaya bahwa itu merujuk pada sesuatu yang seksual, tetapi tidak termasuk perzinahan. Karena perzinahan hukumannya adalah mati. Imamat 20 ayat 20, kitab Ulangan 22 ayat 22. Sementara yang kedua, Rabbi Hillel mengajarkan pandangan yang lebih liberal, bahwa itu bisa merujuk pada apapun yang tidak memuaskan suami, termasuk ketika istri tidak menyiapkan sarapan. Sementara Rabbi Akiba, yang juga berasal dari aliran pemikiran liberal, mengajarkan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya jika dia menemukan seseorang yang lebih cantik dari istrinya. Sungguh kacau balau, bukan penafsiran seperti itu. Selama rentang waktu ini, pandangan dominan yang dipegang adalah pandangan liberal, bahwa seorang pria pada dasarnya dapat menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Satu-satunya hal yang diperlukan adalah surat cerai resmi. Itu semua tentang keputusan pribadi seseorang dan secari surat, seolah-olah surat itu, kertas itu benar-benar bisa membubarkan pernikahan mereka. Jelas ini adalah penafsiran yang salah terhadap hukum Allah. Dan inilah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa di dalam bagian lain Tuhan Yesus mengatakan itu karena ketegaran hatimu sehingga Musa mengeluarkan surat cerai. Sayangnya saudara, ini juga merupakan pandangan yang dominan di dunia sekarang ini. Dan juga pandangan ini dianut oleh beberapa orang Kristen. Tatkala pernikahan adalah merujuk kepada kebahagiaan, dan begitu seseorang kehilangan kebahagiaan, dia dapat mempertimbangkan untuk bercerai. Pernikahan bukan tentang kebahagiaan, bukan tentang kebahagiaan kita atau orang lain. Ini lebih tentang kekudusan kita dan membangun kerajaan Allah. Tujuan Allah memberikan Adam seorang istri sebagai seorang penolong di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, agar mereka bersama-sama dapat mengawasi kerajaan Allah. Tuhan menetapkan pernikahan, dan itu terutama tentang melayani Tuhan dan membangun kerajaannya. Tuhan menetapkan pernikahan untuk kemuliaannya, dan Dia juga menetapkan apa
yang bisa mengakhiri pernikahan, yaitu hanyalah maut saja. Jadi saudaraku, ingatlah, jika kita tidak mengetahui tujuan dari sesuatu, kita akan cenderung menyalahgunakannya. Apa yang telah Tuhan satukan tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Kita harus berusaha untuk menjaga kesatuan yang telah Tuhan berikan di dalam pernikahan. Saudara, mereka yang mengabaikan kesatuan dan keintiman ini biasanya membuka pintu bagi iblis untuk menghancurkan secara permanen pernikahan kita. Untuk melindungi pernikahan kita, kita harus melepaskan diri dari pandangan yang salah tentang pernikahan. Dan akhirnya, saudaraku, tren menuju perceraian yang cepat dan mudah dan tingkat perceraian yang terus meningkat membuat semakin banyak anak-anak kehilangan orang tua secara fisik dan emosional serta spiritual. Jika tren ini tidak segera diperbaiki, maka kualitas kehidupan keluarga akan terus memburuk dan akan menghasilkan generasi yang rapuh, baik secara mental maupun spiritual. Mari kita renungkan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan kembali. Bersyukur kalau sampai hari ini keluarga kami dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Lindungi keluarga kami untuk kami terus saling mencintai, membangun kerajaan Allah di dalam keluarga kami. Semua itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami terus saling mencintai di dalam keluarga kami, dan kami juga boleh membesarkan anak-anak kami. Dan itulah sebuah proses kekudusan yang harus kami jalani sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, jagai keluarga kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Saudaraku, mari pertahankan pernikahan kita untuk tetap kita saling mengasihi. Dan jangan lupa kita membangun mesbah dalam keluarga supaya menjadi kekuatan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Untuk itu bergantunglah kepada Tuhan. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita, menyertai keluarga kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.